malam, hadir kembali di obrolan santai. Saya malam ini datang di Sekretariat Karang Taruna, tempatnya Bang Saleh. Selamat malam Bang Saleh. Malam. Oke. Ini kan kita kan harus aktif jalan-jalan, keliling-keliling dulu, karena kita kan bertamu ke sini. Sambil bertamu ya. Sambil silaturahmi. Iya. Gitu. Saya kembali datang ke Sekretariat Karang Taruna ini karena lebih tertarik dengan profil Bang Saleh sebagai Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Barito Utara khususnya. Awal Bang Saleh masuk di Karang Taruna ini sekitar tahun berapa Bang Saleh? Baik, pertama saya terima kasih atas kunjungannya Sama-sama Bang Saleh. Bung Dedi ke sekretariat kita. Kebetulan ini adalah salah satu ruangan kerja kita dan sekretariat kita ini ada di Jalan Pramuka dan di depan itu ada juga usaha-usaha teman-teman. Kalau Karang Taruna ini sebenarnya kita sebelumnya belum berkarang taruna secara kepengurusan. Tapi kalau secara ininya ya kita warga ya seperti itu. Tapi memang kita masuk Karang Taruna itu 2018. 2018 karena 2024 sekitar berapa tahun? 2018, 2023 kan selesai satu periode kepengurusan dan kita waktu itu langsung jadi sekretaris. Oh, langsung jadi sekretaris. Jadi ketuanya Bung Robi bagaimana kita menghidupkan Karang Taruna ya kita jalan waktu itu pelantikan di depan Pasar Pendopo, kita di publik, tidak di dalam gedung waktu itu. Iya. Kenapa? Agar kita memang masyarakat itu tahu Karang Taruna. Karena memang mindset orang Karang Taruna itu kan sejauh ini ya olahraga. Ada aja cuma lama vakum kayaknya Karang Taruna. Setelah kita jadi pengurus itu ya kita meregenerasi ulang Karang Taruna. Ya iya. Termasuk menggedor desa, kecamatan agar ada kepengurusan. Iya kan. Saya dulu berpikir juga Karang Taruna itu hanya sepak bola. Ya. Voli, tenis lapangan. Ternyata banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh Karang Taruna. Nah, terkait kegiatan-kegiatan itu sekarang untuk periode yang sekarang prioritasnya apa itu Bang Saleh? Karena saudara sebagai sekretaris mungkin karena sekretaris ini anggap saya motor lah di organisasi itu. Ya, jadi Karang Taruna ini sesuai dengan Permensusnya bahwa kita di bawah Permensus nomor 25 tahun 2019 itu yang mengalami revisi dari Permensus sebelumnya. Ya, usia Karang Taruna ini kan sebenarnya di usia 14 sampai dengan 45. Berarti boleh dong kita ini masih. Iya, jadi warga Karang Taruna itu adalah rentang usia itu, tapi pengurus adalah orang yang ada dalam SK. Jadi kalau dia di usia itu ya kita warga semuanya. Nah cuma pengurus itu yang orang di SK kan, yang bisa bertanggung jawab untuk jalannya organisasi. Nah kebetulan di periode sebelumnya itu 2018-2023 tadi kita temu karya. Kita waktu itu adalah mereunifikasi organisasi. Ya kita termasuk pendataan, yang mana yang ada, yang mana yang enggak ada, yang mana ada pengurusnya yang enggak ada. Akhirnya kita coba hidupkan kembali Karang Taruna. Jadi alhamdulillah dalam rentang 5 tahun itu di samping ada kegiatan-kegiatan yang juga kita lakukan, kita fokusnya adalah pembinaan kepengurusan. Terkait dengan itu apa? Pengurus tingkat kecamatan yang diaktifkan kembali setiap kecamatan. Setiap kecamatan. Oke. Ini terkait yang kemarin itu Bang Saleh yang BBKT. Nah, di dalam BBKT ini apa saja kegiatannya? Apakah ada perlombaan atau jenis kegiatan apa saja itu BBKT? Dan fungsinya untuk apa sebenarnya? Baik. Kalau
Kepengurusan sudah 5 tahun tadi kita fokus di kepengurusan dan ini kita fokus pembinaan di periode kedua ini. Kebetulan kita kemarin eh, ketua itu ditunjuk kembali oleh teman-teman itu untuk memimpin Karang Taruna, Saudara Robi Cahyadi itu, dan Saudara Robi Cahyadi juga kembali menunjuk saya untuk jadi sekretaris. Yang kedua kali. Ya saya kan yang penting sudah selesai satu periode dan saya tidak ada cewek-cewek lah kalau bahasa sekarang mau minta lagi jabatan karena saya anggap clear seperti itu ya. Nah, BBKT itu kita mulainya di Trinsing itu seadanya. Karena dulu kita pernah diundang untuk ikut BBKT tingkat provinsi. Di pertama kali kita ikut BBKT itu Tamiang Layang. Oh, di Temeng Layang. Tingkat provinsi tapi di tuan rumahnya di Tamiang Layang. Di kabupaten. Nah kebetulan waktu itu tahun 2017 akhir 17 akhir itu September kita ikut ke sana, ya kita belajar di sana. Dan kita sempat diskusi tapi waktu itu belum jadi pengurus, kita hanya sekedar peserta. Karena diajak tadi, karena disuruh hadir oleh teman-temannya, udah kita hadir cuma modalnya mandat kan. Nah jadi kita belajar di sana, ternyata dari pembelajaran itu kita tanyakan dengan teman-teman pengurus provinsi, bolehkah kalau kabupaten ngadakan? Boleh katanya. Nah disitulah kita akhirnya diskusi, tapi kan ini semuanya berkaitan dengan finansial. Tapi bukan anak muda kalau tidak berani membuat kegiatan. Iya. Jadi pada tahun 2020 itu kita gebrak. Setelah 2018 pelantikan, kita konsolidasi 1 tahun, istirahat karena 2019 masuk pileg. Kita tidak ingin mengganggu ritme perpolitikan Pilkada. karena memang ya. Sambil makan mangsa. Oke. Termasuk juga pilkada kan waktu itu. Jadi kita setelah pelantikan kita slow down dulu. Slow down, tidak ada kegiatan, dan setelah pilkada dan pileg baru kita ada kegiatan. Yaitu yang pertama adalah perang sampah ya. Perang sampah kerjasama dengan teman-teman dinas sosial waktu itu dan kita tenaganya dan alhamdulillah sukses. Nah, baru kita mengadakan BBKT pertama itu di Trinsing. Itu seadanya tuh. Seadanya ya paling 4-5 kecamatan lah, tapi yang penting ada, tapi sekitar terkumpul lah teman-teman itu sekitar 60-an 70-an lah waktu itu. Yang penting yang mana bisa aja lah waktu itu. Di Barutanya 1-2 kecamatan pun jadi lah. Karena memulai itu kan biasa lah, Iya. memulai itu. Karena kita memang memulainya dengan uang seadanya. Ya, cari sana, cari sini, sponsor, buat proposal lah. Nah, seadanya, dan tujuan kita untuk BBKT itu salah satunya adalah karena memang setiap 26 September itu kan hari jadi Karang Taruna. Nah, jadi kita adakan itu agar di samping melakukan perayaan Karang Taruna, kita juga bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di beberapa wilayah, 9 kecamatan dan 99 desa, 10 kelurahan Kabupaten Blitar Utara ini. Tujuan kita itu agar teman-teman Karang Taruna anak mudanya ini saling sharing. Yang tadinya tidak pernah kenal antar sesama Karang Taruna, minimal 1 tahun sekali kita kumpul. Kita tidak membicarakan hal-hal lain selain daripada berkegiatan lomba-lomba tingkat Karang Taruna desa, kecamatan dan sebagainya. Dan piala pertama kita yaitu namanya Panglima Batur, dan satu-satunya yang menggagas itu kita. Piala Panglima Batur. Nah terkait ini masalah kegiatan BPKT yang paling berkesan menurut Bang Saleh di kegiatan itu apa saja? Berkesan ininya ya? Iya, kegiatannya paling membekas di hati Bang Saleh kegiatannya. Kalau kita ini kita setiap tahun itu saya selalu bicara dengan teman-teman panitia, dengan ketua juga. Saya bilang kita pernah lihat suatu event. Event itu monoton. Kita jenuh.
tahun ke-1 bagus, tahun kedua itu aja, tahun ketiga itu aja. Nah makanya kita improvisasi terus. Setiap BBKT itu kita beda-beda. Beda-beda kegiatan. Iya. Agar mindset teman-teman yang nanti mau datang, itu paling kegiatannya kayak gitu-gitu aja. Makanya kita improvisasi semua. Artinya kalau misalnya saya ketua Karang Taruna, oh ini pasti pertandingan voli yang pakai sarung. Iya. Nah, itu aja. Tapi kita ada hal-hal lain lagi yang coba kita kaji. setelah datang ke sana Beda lagi. beda lagi. Padahal saya udah siap-siap latihan Bang Saleh. Iya. Padahal saya udah siap-siap latihan voli. Ini gimana ini? Berarti alih strategi lagi kita dalam perlombaan itu. Karena kita semuanya dadakan. Oh iya. Kenapa? Karena ini memang menguji kekompakan tim. Agar Karang Taruna tingkat kecamatan bisa kompak dengan desanya, dan Karang Taruna desa juga bisa kompak dengan kecamatan. Itu tujuan kita. Pada intinya bahwa kita itu pemuda itu tidak istilahnya hanya punya satu tujuan, tetapi kita boleh mengimprovisasi atau mengembangkan diri kita supaya kita menjadi lebih maju. Iya. Karena memang tujuan organisasi ini kan mengembangkan diri personality dan juga kelompok tadi. Nah terkait ini Bang Saleh, untuk kawan-kawan yang di kampung Karang Taruna itu apa saja yang bisa mereka lakukan untuk memajukan Karang Taruna di desanya? Apakah mereka perlu kerjasama dengan pihak ketiga misalnya? Apakah boleh seperti Boleh. itu? Atau dengan desanya sendiri itu gimana? Pemerintahan desa ya. Iya. Jadi Karang Taruna ini kan kalau di desa itu kan ada lembaga yang dibina di pemerintahan desa yang setahu kita di Undang-Undang Permendes itu PMD, PKK dan Karang Taruna. 3 lembaga yang wajib dibina dan organisasi-organisasi lainnya pada intinya kan seperti itu. Minum dulu Bang Saleh. Batuk ini ya. Ini Tegang kan juga nih. musim-musimnya flu. Saya sudah 3 hari flu. Dan kemarin suntik ini vitamin. Oh. Nah, jadi baru 2 hari ini agak sehat-sehat. Ya. Baru bisa datang ke sini lagi. Lanjut Bang Saleh. Jadi kalau Karang Taruna tingkat desa itu sebenarnya dia punya peranan. Makanya saya selalu bicara dengan teman-teman Karang Taruna. Tidak semua lapangan pekerjaan bisa disiapkan oleh perusahaan. Iya. Tidak semua kita bisa ikut di pemerintah. Artinya tetap ada sektor swasta yang harus digarap. Dan lalu sektor swasta ini adalah kemandirian. Nah, termasuk melalui Karang Taruna ini. Karang Taruna ini kan bisa nanti dia mengkaji potensi desanya. Batuk nih ya. Minum dulu lah nanti kan Oke, lanjut. karena serangan batuk. Silakan dilanjutkan Bang. Jadi dia bisa membuat suatu usaha kelompok. Oke. Misalnya dia perikanan, kalau tidak ada kolam, punya tanah dari terpal bisa. Waduh. Nah jadi termasuk dia bisa mengajukan CSR ke pihak perusahaan. Cuma ya itu tadi harus benar-benar terkonsep. Jangan hanya sekedar semusim. Teman-temannya kan musiman kadang-kadang. Ya harapan kita continue. Nah, salah satu yang juga kita dukung hari itu, kita dampingi itu adalah CSR di wilayah Sulawesi Selatan. Desa? Oke, istirahat dulu. Desa ini. Desa Transbangdep, dusun dia di bawah Bintang Tinggi 2. Bang Dep. Nah, itu dapat CSR ikan. Tapi dia desa dusun itu punya kolam. Nah, yang ngisi ikannya adalah perusahaan. Nah, terus Maduk Lulut, mereka juga dapat bibit. Dan itu dibina oleh
teman-teman perusahaan itu hasilnya dikemas. Itu mohon maaf ya, artinya itu dibantu oleh kawan-kawan Karang Taruna yang di Kabupaten kita. kabupaten Ah, untuk membuat segala macam-macam proposal ya, segala macam misalnya. karena kita apa? Ya kita dengan teman-teman desa ini sebenarnya maju sebenarnya mereka. Cuma kadang-kadang keterbatasan informasinya saja. Iya, iya. Oke, oke, oke. Ah, jadi kita bantu, kita dampingin. Karena tugas kita ini kan di organisasi khususnya terutama di Karang Taruna ini adalah salah satunya adalah sosial dan kesejahteraan. Kesejahteraan itu untuk teman-teman. Nah itu tadi melalui usaha-usaha. Makanya jangan hanya tok memikirkan olahraga. Kesejahteraan pengurus juga penting. Agar ketahanan sumber daya manusianya terjaga, sumber daya alam juga terkelola dengan baik, yang secara mandiri di tingkat anak muda itu. Di masyarakatnya. Ini Nah, yang ini lagi, satu lagi, sebenarnya banyak, cuma teman-teman ini tidak masih mentalnya masih kadang-kadang rapuh ya. Ya biasalah anak-anak milenial ini kan dia depan dengan game juga sekarang nih. Kalau yang di Tawan Jaya itu Karang Taruna Nusantara Jaya itu mereka IO, apa itu? event organizer di bidang perkawinan. Oh, Jadi iya. mereka punya tenda, punya kursi, dan termasuk menyiapkan jadi pelayanan kalau di warga sekitar itu menikah itu ya mereka. Dari masang tenda, dari menyiapkan makanan dan sebagainya. Jadi ada dalam Wedding organizer-nya. sekarang ini kan Karang Taruna Barito Utara itu istilahnya di beberapa desa itu anggotanya sudah ada usaha Ya, menetap. sebagian. Tadi Transbangden, Transbang. kemudian yang IOP, Nah, event organizer tadi. hal-hal kayak gitulah kita bicarakan di setiap BBKT. Iya. Agar teman-teman yang ini bisa, oh ada Bang Dep, langsung dia ketemu dengan teman-teman Bang Dep, diskusi langsung. Itu kalau misalnya kan kita daerah Kecamatan Gunung Purwai Benangen itu kan mempunyai ciri potensi khususnya kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Nah, istilahnya kalau misalnya ada di sana BBKT di TW Timur, ya mungkin bisa Bang Saleh bisa apa namanya lah, supaya itu bisa keluar nanti. Tereksplor. Tereksplor. Iya. Menjadi ciri khasnya dua kecamatan itu. Karena sangat sayang sekarang itu kan pasarannya lagi tidak menentu arah. Tidak stabil ya? Iya, tidak stabil. Bahkan kadang-kadang, tapi mohon maaf kepada pemerintah kita, kadang-kadang kubar yang mesan. Benar. Bikin tas namanya kubar. Iya, karena mereka yang pesan wajar, Iya, meskipun pesannya di Barito Utara. Sedangkan kita kan punya kalteng. Nah, kenapa karena misalnya tasnya mereknya Karang Taruna Barito Utara. Boleh. Nantinya. Ya mungkin itu harapan kita supaya kita lebih maju. Karang Taruna. Ya harapan kita nanti Bung Dedi ikut di BBKT 5 di Kecamatan TW Timur inilah kita nanti bisa. Karena kan dekat juga dengan Gunung Purwai kan. Dekat. Nah kalau Gunung Purwai ini sebenarnya dia sentra. Iya. Kalau yang kita kaji hari ini dia sentra kerajinan tangan di bidang rotan. Iya. Cuma kerajinan tangannya itu kan dalam bentuk rambat dan sebagainya ya. Ya, masih berproses. Masih original. Artinya tanpa label. Ya. Jadi kadang-kadang karena yang pesan tetangga kabupaten sebelah ya wajar atas nama tetangga sebelah karena mereka yang bayar. Iya. Karena kita memang tidak melakukan penetrasi agar itu jangan sampai ke sebelah. Maksudnya artinya minimal deskranada kita itu dia harus mengakomodir. Misal satu rumah tangga menghasilkan 10, berarti berapa pengrajin ibu-ibu itu kelompok dia sudah tahu hasilnya mungkin
300 rambat nih dalam 1 bulan. Ya serendah-rendahnya misal 250 rambat. Nah berarti 250 rambat itu yang dia pikirkan pasarnya. pasarannya. Iya. Tapi saya rasa semuanya bisa ditanggulangin. Karena pasar kita ini sebenarnya pasarnya elit. Cuma memasarkannya saja tidak elit. Maksudnya gini, rambat yang dihasilkan misalnya di sini di wilayah ini di wilayah Gunung Pura itu 300 rambat. Artinya yang dipikirkan oleh pemerintah melalui Diskenada atau Dinas Perdagangan berarti minimal 250 rambat harus deal terjual. Jadi 50-nya untuk pasaran lokal. Nah, lalu 250-nya itu kan bisa pasarkan Jogja, bisa pasarkan Jakarta, bisa pasarkan di mana lah. Sebenarnya luas. Ya, Apalagi kalau kita merambah secara internasional. itu semoga kita punya waktu Bang Saleh. Kita sinkronkan beberapa organisasi kepemudaan ini, Boleh. seperti Karang Taruna, KNPI, LSM yang peduli dengan istilahnya yang seperti itulah, kerajinan tangan dan lain-lainnya, ataupun perusahaan investor yang peduli dengan kegiatan masyarakat. Iya. Kita bisa menjadikan satu wadah diskusi bagaimana caranya mendalami hal itu supaya menjadi pendapatan bagi kawan-kawan yang di desa. Iya. Nah, mungkin itu Jadi, harapan kita nanti. memang itu sebenarnya tugas kita, tugas anak muda juga. Karena itu tadi, tugas anak muda, tugas organisasi yang memikirkan hal-hal yang seperti itu. Karena teman-teman di desa, khususnya ibu-ibu yang membuat itu kan dia yang ngertinya yang penting dia buat. Ya, Mengenai melangkah dari rumah barang itu keluar itu kan dia nggak mampu memikirkan secara detail. Akhirnya produk-produk hanya tergantung di rumah-rumah masing-masing. Sementara kita ini bukan wilayah lintas, yang artinya dilewatin orang. Nah beda kalau Bali. tapi kalau BBKT nanti satu kecamatan sekitar berapa peserta? Terserah. Terserah. Ya, Nanti kita maksud kita gini. Kenapa kita tidak batasin? Karena kita sudah coba 1.000 pemuda kumpul di Muntalat. Kalau dulu kan kita batasin dulu. Karena memang keterbatasan tenda. Tapi hari ini kita punya metode ya teman-teman. Nah ini tadi BBKT ini kan salah satunya adalah untuk membuat kerjasama antar pemuda. Misal Gunung Pura kami datang dengan kekuatan 150. Teman-teman ini kan bukan tok datang dengan Iya. diri. Lalu teman-teman rapat. Kamu bawa terpal. Akhirnya kebersamaan. Nah untuk memajukan daerah ini seperti itu. Jadi Oke. belajar dulu dari kegiatan itu. ini misalnya kan satu kecamatan 100 orang berarti datang 1.000. Iya. Boleh lah misalnya dari kecamatan Gunung Pura membawa 100 rambat lah. gelang, Boleh, dan langsung dipasarkan langsung gitu. dipasarkan di kontingen kecamatan. Kontingen. Nanti termasuk juga kita di situ ada Basar. basar. Basar ekonomi usaha produktif web. Mantap lah. Ya. Berarti ini podcast kita malam ini semoga banyak yang nonton. Artinya kita meminta kepada pihak-pihak terkait kecamatan, kabupaten, bupati dan lain mensupport kegiatan Mudah-mudahan, BPKT ini iya. supaya Karang Taruna lebih maju. Amin. Tapi kalau bisa nanti Bung Dedi, ini kan masih ada waktu beberapa bulan ya. Jadi Bung Dedi request saja dan teman-teman buat yang ada tulisan Karang Taruna gitu Bisa, aja. bisa. Beberapa lah, enggak semuanya produk itu harus di Karang Taruna. Bisa. Ya paling enggak kan nanti yang teman-teman kok yang ada Karang Taruna lah. Gitu. Kalau saya dulu kan membawa gelang itu sekitar 100 biji ke Papua yang ada tulisannya. Ya. Itu 1 jam itu habis. Habis. Karena Karena- gini, Bung Dedi, sebenarnya produk-produk yang kayak gitu tuh unik, tapi Iya. pasarnya saja karena memang tidak terbuka. Dan lebih ininya lagi kan ada satu orang bawa rambat dijual di Papua itu harganya sekitar 500.000. Benar, karena memang jarak tempuhnya kan, jarak tempuh. Kalau beli biaya di lah. tempat saya itu kan paling 150 lah Ya. satu rambat. Ah. Dan
satu lagi yang membuat saya bangga di Barito Utara ini, selain Karang Taruna hanya maju, waktu saya lupa entah pilkada tahun berapa itu Bang Saleh yang itu apa namanya, ikonnya rambat. Ya, 2018. Nah, itu yang membuat saya bangga juga, termasuk Bang Saleh juga membuat saya bangga memajukan Karang Taruna Barito Utara. Ya, semoga nanti kita bisa ngobrol dengan Ketua Karang Taruna Bung Robi Cahyadi. Bisa, Pak. Karena saya juga berteman akrab dengan beliau. Nah. Dia seorang jurnalis, mantan jurnalis juga, Ketua PWI dulunya. Mantan Ketua PWI. Iya. Dan semoga nanti sehabis dari Sekretaris Karang Taruna, Bang Saleh ini bisa menjadi Ketua PWI. Amin ya, jangka panjang sih, Iya. itu jangka panjang. Karena kita nggak tahu tangga kita ke depan, kita tidak tahu. Mau di mana kita nggak tahu. Makanya gini, saya selalu bilang dan teman-teman, takdir itu milik Tuhan, Iya. karena kita tidak bisa merubahnya. Tapi nasib adalah milik seseorang itu. Iya. Tapi takdir dan nasib tidak akan ketemu kalau nasib tidak diupayakan untuk dirubah, untuk berbenah. Tidak dikejar. Iya. Kalau cuma duduk diam, Kita nggak ada yang tahu loh langkah-langkah apa yang ada di depan kita. Tapi kalau kita berhenti, kita tidak bakalan tahu langkah itu. Tapi kalau kita tetap jalan konsisten, langkah itu pasti akan dapat. siap. Kita mendapatkan satu penceramaan dari Sekretaris Karang Taruna saat ini. Ya, Oke. hanya itu yang bisa kita obrolkan malam Oke, ini, boleh, Bang Saleh. boleh. Makasih. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan bintang tamu yang berbeda ataupun dengan kita sama. Saya mau suwon dengan beberapa tokoh-tokoh di Kabupaten Barito Utara ini. Oke. Ketua DAD, Mhm. Ketua Karang Taruna, Ya. Ketua PWI dan Ketua KNPI lain-lainnya. Ah. Karena saya mau kita menyingkronkan visi misi kita di Barito Utara. Siapapun yang menjadi pimpinan nanti, kita bisa menyatukan visi kita supaya Barito Iya. Utara ini menjadi lebih maju. Benar. Jadi siapapun yang bertarung, kita tidak akan menjadi orang yang dendam dengan siapapun. Itu harapan kita mulai saat ini. Kita pemuda mengajarkan politik yang baik, yang sopan, yang rapi. Tidak ada kata-kata saling menjatuhkan, tidak ada kata-kata saling jelek menjelekan. Karena kompetisi ini adalah kompetisi sehat yang Iya. kita inginkan seperti itu, agar pembelajaran politiknya di masyarakat dapat. Iya, Tapi kalau kompetisinya tidak sehat, pembelajaran politiknya pasti hilang. iya. Karena demokrasi kita ini terkesan dengan demokrasi malu-malu, Bang. Saya hanya membaca sekejap atau kutipan dari buku Demokrasi Malu-Malu, tapi saya tidak begitu mendalami apa itu demokrasi malu-malu. Mungkin sampai di sini. Oke. Terima kasih banyak nih. Selamat malam. Oke, selamat malam. Semoga lancar. Amin.